Minggu kemarin menjadi salah satu minggu terberat di pro wrestling. Karena dunia pro wrestling kehilangan dua nama besar. Sebelum memulai berita wrestling, saya ingin mengucapkan turut berbela-sungkawa kepada para keluarga, para fans dari mereka. Kembali lagi di berita wrestling. Di belakang saya ada AEW Double for Nothing. Jadi abis berita wrestling seperti biasa akan review AEW Double or Nothing 2020. Ada berita pertama dari AJ Styles yang pindah ke SmackDown dari Raw. Tanpa ada pemberitahuan yang jelas, AJ Styles tiba-tiba pindah aja. Tanpa ada draft, tanpa ada apapun. Kayaknya WWE juga udah mulai bosen. Jadi akhirnya AJ Styles dipindahin ke SmackDown dan dimasukin ke Intercontinental Champion. Berita kedua ada Ric Flair yang tanda tangan kontrak yang cukup panjang. Nggak tahu kontraknya berapa lama, tapi dia bilang dia akan sama WWE selamanya. Di usia Ric Flair yang udah 70-an tahun itu, dia baru tekan kontrak baru. Kayaknya WWE emang udah ketakutan legend-legendnya pindah ke AEW, kayak Jake the Snake kemarin, terus Bret Hart, dan rumornya ada Sting. Dan kemarin kontrak Undertaker, dan sekarang kontrak Ric Flair. Berita selanjutnya ada Kurt Angle yang akan return di NXT menjadi special guest referee. Kemarin baru aja dikena rilis yang beramai-ramai itu, Kurt Angle, dan juga the producer. Sekarang dia kayaknya bakalan balik lagi ke NXT. Kayaknya WWE cukup ketakutan juga AEW pakai formula Mike Tyson yang dibawa lagi ke Double or Nothing. Jadi WWE ngunci para legend-legendnya buat legend dan Hall of Famer-nya buat stay di WWE, ya apapun itu kerjanya, jadi guest referee atau dikontrak tanpa alasan. Dan Kurt Angle kayaknya cuma dikontrak sekali, tapi mungkin kepanjangan juga nggak tahu. Dan berita terakhir, di NXT kalah lagi dari AEW. Jadi udah berapa minggu NXT kalah terus dari AEW, dan AEW mulai solid ini. Dari mulai ada di show Dynamite tiap minggunya, talent dan starnya dipakai buat jadi penonton. Kayak di belakang mereka emang masih tanpa penonton, tapi kru dan talent-talentnya dimasukin ke arena buat jadi penonton. Meskipun nggak ramai, cuma bisa membuat suasana di stadium nggak sepi-sepi banget kayak di WWE dan WrestleMania sampah itu. Nah, tapi minggu kemarin jauh banget kalahnya, dan kayaknya WWE udah harus mulai mikir formula buat ngalahin AEW, karena tiap minggu NXT itu selalu kalah. Oke, ini ada review dari AEW Double or Nothing 2020. Nah, oke, kita masuk ke match-nya. Match pertama itu ini yang casino ladder match yang menang nanti dapat menantang AEW World Champion. Pertandingan pertama ini gue cukup kecewa karena ini ada Darby Allin, Colt Cabana, Orange Cassidy, Joey Janela, Sky Scorpio, Clip Sabian, Frankie Kazarian, dan Luchasaurus. Dan ada ini spoiler, ada Brian Cage yang jadi mystery opponent. Jadi di pertandingan ini yang gua kira pertandingan ini bakalan ngebuka pertandingan Double or Nothing dengan wah gitu ya, karena ladder match dan konsepnya tuh beda, jadi kayak mirip kayak Elimination Chamber, Royal Rumble dan Money in the Bank. Jadi tiga elemen itu digabung. Kalau misalnya dulu jangan sama-samain AEW sama WWE apa lo nggak nyambung sih, bacot lu anjing. Yang jelas menurut gue ini sama gabungan antara itu. Jadi tiap 2 menit sekali superstar datang dan kayak entrance-nya kayak di Royal Rumble, tapi nggak ada elimination kayak Elimination Chamber. Terus yang pemenangnya dapat yang pemenangnya dapat menantang AEW World Champion gitu. Dan di pertandingan ini yang gue aneh sebenarnya, kalau di tiap Royal Rumble itu 30 superstar dapat spot sekitar 20 sampai 30 detik buat mereka unjuk diri gitu. Kalau di sini kayaknya mereka kasih 20 detik itu kayak
terlalu sebentar sih, dan juga gue menunggu, nggak tau gue ya terlalu high expectation di pertandingan ini, tapi gue kayaknya menunggu sesuatu yang wah gitu, tapi nggak ada gitu di Casino Ladder Match, kayak biasa aja gitu. Nggak tahu karena nggak ada penonton atau gimana gitu. Dan jelas yang di sini gue pertama ngeliat ada Vicky Guerrero, yang udah lama banget nggak ngeliat ada Vicky Guerrero di kursi penonton. Dan pertandingan pembuka ini dimenangin oleh Brian Cage, dan juga apa ya, gue bisa bilang si pertandingan ini ya gue bisa kasih 6,5 lah, karena nggak se high expectation gue sih sebenarnya. Yang gue kira bakal lebih bakal wah banget sih pertandingannya gitu. Dan ya udah cuma gitu doang sih. Dan menurut gue terlalu lama, terlalu boring. Pertandingan kedua ada MJF lawan Jungle Boy. Di pertandingan ini tadinya gue pikir gue bakal boring ya, karena awalnya itu pacingnya lama, dan gue kira juga akhirnya kayaknya pertandingan bakal boring ya, bakal gue skip. Ternyata enggak, ternyata mau ke ending itu cukup lumayan bagus. Dan juga ini yang keunikan dan nilai plus dari AEW, ada match yang kayak gini gitu ya. MJF dan Jungle Boy ini yang nggak melulu soal atlet wrestlingnya, tapi juga storytellingnya gitu. Dan yang muda-muda tuh biasa, udah yang sekarang yang muda-muda tuh jarang ngeliatin storytelling di wrestling matchnya gitu. Biasanya mereka tuh lebih ke lebih ke show off satu sama lain, finishing move, bisa kick out hampir 3 gitu-gitu. Kalau yang ini menurut gue ini lumayan oke, dan gue kasih nilai 7. Dan MJF itu adalah salah satu heel terbaik ya, jadi menangnya juga heel, banyak move heel gitu, yang menurut gue ini oke ini. Ya lumayan lah 7, gue kasih 7 lah. Tadinya gue pikir ini pertandingan kurang, tapi ya oke lah. Pertandingan ketiga ada Cody Rhodes lawan Lance Evans, TNT champion pertama. Yang bikin gue pengen ketawa itu, ini pertandingan sebenarnya absurd menurut gue ya. Kalau dari segi pertandingannya sendiri, kalau di pertandingan sendiri ya gue kasih nilai 7 lah. 7 atau ya 7 lah ya. Ya lumayan sih sebenarnya. Cuma yang ada beberapa momen bikin cringe banget. Pertama itu dari title-nya dulu lah. Title-nya, beltnya itu jelek menurut gue, anjing jelek banget ya. Jadi title beltnya mirip kayak WWE 24/7 yang dipegang sama Arthur, atau gue nggak tahu siapa sekarang yang megangnya. Cuma jelek gitu. Apa sih title beltnya tuh, aneh banget. Itu yang pertama. Dan kalau kita lihat di sini ya, ada AEW World Champion, ada AEW Tag Team Champion tuh masih oke gitu. Ini warna merah, terus tengahnya ada TNT, terus mungkin ini titipan kali ya dari TV karena kan AEW live di TNT gitu. Cuman ya bisa kali desainnya lebih oke gitu. Dan yang sedihnya ini yang menang Cody Rhodes. Menurut gua kenapa harus Cody Rhodes gitu. Jadi Cody Rhodes tuh oke lah untuk membawa title, tapi titlenya nggak jelek juga kayak gitu. Jadi hype-nya tuh udah gede banget dari kemarin. Cuma titlenya tuh aduh anjir, kalau menurutku sih jelek banget. Kayaknya mereka bisa lebih bagus gitu. Kayak contoh gini lah, kayak di Impact Wrestling gitu ya. Impact Wrestling itu beberapa titlenya kayak World Champion, X Division, Tag Team itu bagus-bagus gitu. Nggak ada yang AEW kenapa jelek banget menurut gue. Ini yang TNT ini mirip banget kayak WWE 24/7 ya. Bedanya cuma WWE 24/7 hijau, ini merah. Dan ya nggak tahu lah, dari segi desain beltnya udah jelek banget sih menurut gue. Yang kedua ini nggak tahu sisi belakang layar dari AEW kayak gimana. Kenapa mereka nangkep momen Mike Tyson lagi nguap gitu. Saking itu kan tanda bahwa dia ngantuk dan boring kan pertandingannya. Kalau pertandingannya seru atau gini lah, atau setidaknya dia menikmati pertandingannya, dia kan nggak mungkin nguap dong. Kalau ada sesuatu yang dia lihat gitu. Dan sekarang dia nguap gitu, dan ngapain produser di belakang layar AEW nangkep momen itu gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, momen cringe itu sebelum menang, ada momen dimana Jake the Snake mau bawa ular, dia mau masuk ke ring, mau ngasih ularnya ke Lancer Evans, tapi dihadang sama Mike Tyson. Itu momen paling cringe banget menurut gue. Jadi Mike Tyson buka baju, mau siap-siap ngadang gitu kan, itu sebenarnya momen oke gitu. Tapi ketika posing itu, karena kan ring sama entrance tuh deketan dan jalannya tuh sederet sama ring kan. Jadi waktu si Mike Tyson pose, ada match lagi berjalan itu. Jadi Mike Tyson ngapain pose dan juga nggak ada penonton kan. Ini yang nonton cuma kru-kru sama wrestler doang. Jadi si Mike Tyson pose, sebenarnya kalau ada penonton nggak bakalan se-cringe itu. Cuma yang ini dia nge-pose dan pertandingan berlanjut gitu. Dan ketika pertandingan berlanjut, Cody Rhodes finishing move, Mike Tyson jalan ketangkep kamera, jalan ke belakang ngambil kaos dia. Udah dia ngambil kaos dia mau pakai dia, terus keburu menang. Si Cody Rhodes keburu pinfall dan menang. Terus si bajunya nggak jadi dipakai lagi. Terus dia akhirnya lagi pakai baju gitu, turun ke bawah, ambil belt, bajunya nggak dipakai lagi, terus dikasihin ke Cody Rhodes. Terus anjir, ini apa sih, cringe banget, momen cringe. Jadi yang build up berbulan-bulan dan build up ada Mike Tyson, what the fuck, gue aneh banget ini, cringe, sayang banget. Ini mirip kayak momennya Drew McIntyre ketika menang WWE Champion WrestleMania kemarin. Jadi build upnya bagus, kayak menang Royal Rumble apa, tapi momennya udah aja gitu karena WrestleMania nggak ada penonton. Sama ini Cody Rhodes juga, momennya dirusak sama produser AEW yang GJ itu, nggak tahu siapapun produser yang handle match di belakang ini. Dan juga sama momen Mike Tyson jalan-jalan nggak jelas. Aduh, udah. Oke, di pertandingan berikutnya ada siapa namanya, Chris Statlander lawan Penelope Ford. Ya, dan ada Dustin Rhodes lawan Shawn Spears. Ini 2 pertandingan bisa di skip sih sebenarnya. Pertandingan biasa lah. Gue juga malas kasih skor. Ya bisa di skip lah sebenarnya, pertandingan yang nggak penting-penting banget. Di pertandingan setelah itu ada Hikaru Shida lawan Nyla Rose. Ini pertandingan cukup bagus menurut gue. Pertandingan yang solid dari awal. Ini yang menurut gue yang lumayan solid nih, di ini AEW Women's Champion. Gue nggak di pertandingan ini juga dimenangkan oleh Hikaru Shida yang juara baru AEW Women's Champion. Dan setelah gue lihat Women's Champion, dan memang Women's Champion lebih bagus daripada TNT Champion. Pertandingan selanjutnya ini gue kira pertandingan terakhir, tapi ternyata pertandingan sebelum penutupan. Jon Moxley lawan Brody Lee, AEW World Champion. Kalau Jon Moxley itu udah jadi World Champion udah lumayan lama kali ya, dari Februari kayaknya, dari Februari dia terakhir lawan Chris Jericho. Jadi waktu dia menang World Champion, dia main event lawan Chris Jericho. Di beberapa minggu terakhir di Dynamite, Jon Moxley itu sering nggak ditaruh di main event. Yang main event itu tetap Chris Jericho, Inner Circle dan All Elite-nya gitu. Pertanyaan, bukan All Elite, The Elite. Kenapa Jon Moxley atau Dean Ambrose ini kenapa kalau jadi juara karisma main eventnya hilang? Nggak tahu kenapa sih. Dia udah segala mumpuni gitu. Gue kira di AEW dia bakal jadi main eventer gitu. Ternyata di pay-per-view pertama dia sebagai World Champion nggak main event juga sih. Nggak tahu, dulu waktu pas zaman dia jadi WWE Champion awal-awal kan dia main eventer kan, lawan The Shield, Triple Threat kalau nggak salah. Dan setelah itu dia match card sebelum main event gitu. Gue nggak tahu kenapa, apa yang salah gitu Jon Moxley. Apakah dia Jon Moxley itu identik kayak Mick Foley? Jon Moxley itu identik dengan hardcore match atau extreme rules match atau apapun gitu. Ini mungkin lu bisa bahas kolom komentar. Gue juga nggak tahu kenapa kayak Jon Moxley itu malah AEW ini main eventernya tuh Chris Jericho sebenarnya. John Cena-nya tuh yang top star-nya tuh Chris Jericho, Kenny Omega,
dan Elite. Malah Matt Hardy sekarang yang baru direkrut, star power main eventnya kenceng banget di All Elite. Mungkin di next pay-per-view mudah-mudahan dia bisa di main eventer lah. Untuk match ini ya menurutku lumayan oke sih, yang sama Brody Lee. Brody Lee juga udah lumayan oke, lumayan beda karakternya banget sama di WWE sebagai Luke Harper yang untuk pertandingan World Champion menurut gue sih ya lumayan lah. Oke, pertandingan terakhir namanya apa ya? Oke, di pertandingan terakhir ada Stadium Stampede match, yaitu The Elite dan Matt Hardy lawan The Inner Circle. Kalau pertandingan semakin karena COVID ini, karena wabah pandemi COVID-19 ini, pertandingan gimmick itu malah lebih sering dan lebih sukses menurut gue. Jadi untuk pertandingan ini salah satu pertandingan gimmick. Gue kasih untuk wrestling, gue gak bakal ngasih skor wrestling sama kayak Money in the Bank dan lain-lain. Kalau untuk segi entertainment, ini entertain banget, gue kasih 9 karena beberapa spot ini bagus banget. Yang pertama, Matt Hardy bisa return di Matt Hardy ada beberapa gimmick yang dibawa lagi, nggak tahu dia kenapa bisa kayak gitu, nggak ngelanggar IP-nya dari WWE, tapi nggak tahu juga sih itu mungkin IP-nya Matt Hardy. Yang kedua gimmick itu bagus sih, dan gue juga nggak ngerti nih pertandingan ini tuh rules-nya kayak gimana, dan berakhir pinfall. Pinfallnya semi viral, di pinfall sama Kenny Omega gitu. Beberapa spot di pertandingan ini bagus sih menurut gue, yang cukup entertaining, dan juga yang jadi gue berpikir di sini dari dulu banyak, kayak dulu ada di WrestleMania Roddy Piper lawan Goldust. Pertandingannya namanya apa tuh? Itu pertandingan gimmick juga kan? Nih, di WrestleMania 12 ada Roddy Piper lawan Goldust, namanya Hollywood Backlot Brawler. Itu pertandingan gimmick. Terus juga ada Randy Orton waktu itu lawan Bray Wyatt, House of Horror beberapa tahun lalu. Terus ada Matt Hardy lawan Jeff Hardy, final deletion di TNA. Dan menurut gue kemarin pertandingan gimmick itu beberapa tahun lalu nggak work karena di arenanya ada fans, jadi nggak works banget lah. Nah sekarang karena nggak ada fans pada nonton di rumah, jadi banyak pertandingan gimmick yang works gitu. Jadi kayak kemarin Boneyard match Undertaker lawan AJ Styles, terus Wyatt, gue nggak tahu nama pertandingannya, Wyatt lawan John Cena, terus kemarin Money in the Bank gimmick juga, dan sekarang ini Stadium Stampede gimmick juga, dan menurut gue ini cukup works gitu di WWE dan AEW. Mungkin kedepannya kalau virus corona masih ada gitu sampai beberapa bulan ke depan, kayaknya pertandingan ini bakalan cukup menghibur daripada pertandingan biasa. Tapi kalau misalnya udah ada penonton lagi, menurut gue pertandingan kayak gimmick ini kurang oke sih, karena nggak kebayang sih penonton yang ada di stadion gitu, di tempat arena dia nonton, dan mereka harus nonton dari layar besar, jadi nggak works gitu, yang dulu nggak works. Jadi untuk pertandingan Stadium Stampede ini untuk entertainment menurut gue oke banget. Dan overall AEW Double or Nothing ini gue kasih skor gak bagus sih sebenarnya. Salahnya gue adalah gue kira AEW Double or Nothing ini karena pay-per-view pertama AEW setelah Revolution kan, Revolution.
gue kira bakalan oke, tapi ternyata hype gue terlalu gede sih sebenarnya. Jadi banyak match yang menurut gue, karena gue pikir ini bakalan bagus, ternyata enggak. Jadi ekspektasi gue bakalan wah, ternyata enggak. Kayak Casino Ladder, terus kayak TNT dan World Championnya. Jadi ya pay-per-view ini bisa di skip sih sama lo, tapi kalau lo bisa mau lihat entertainment, lo bisa langsung skip aja sampai main event cukup menarik. Tapi kalau dari segi whole package pay-per-view sih menurut gue sama kayak main event kemarin, dia low expectation aja dan nonton sambil santai-santai ngobrol sama temen, ngobrol nonton rame-rame ya gitu lah.